mereka berdoa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Ya pian ini keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang dengannya kemudian pian berilmu bisa mengamalkan, iman nambah. Tapi didoakan ampunan oleh mereka, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan tercatat pada buku ulun ini, pertemuan terakhir adalah tanggal 22 bulan 2 2020. Jadi satu tahun lebih. Karena memang mudah-mudahan ulun tidak salah, kita ketika itu berhenti di bulan 3. Ulun ingat sekali, ulun berhenti untuk safari dakwah itu di bulan Maret 2020 ketika Covid bermula. Berarti ini adalah 1 tahun 3 bulan kurang lebih kita tidak berjumpa untuk bahas kitab ini. Makanya mungkin pada kesempatan pagi hari ini ulun ingin rekap dulu apa yang telah kita sebutkan di 4 atau 5 pertemuan yang lalu berkaitan dengan sebab bertambah dan berkurangnya iman, dan kita baru bahas poin yang pertama. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah
mereka mengimani bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa ini menjadi prinsip? Karena seorang kalau misalnya pondasi memaknai keimanannya tidak seperti pondasi yang kemudian dibangun Nabi Muhammad SAW dan juga salafus saleh setelah beliau, maka pasti tersesat. Pasti tersesat. Dalam masalah bertambah dan berkurangnya iman ini, ada dua kelompok besar yang mereka tersesat padanya. Dan ini sangat berbahaya. Di antaranya adalah yang pertama adalah orang-orang al-wa'idiyah, disebutkan istilahnya dengan al-wa'idiyah. Dari kata bahasa Arab al-wa'id yang berarti ancaman. Dua kelompok besar dari al-wa'idiyah adalah al-khawarij wal mu'tazilah, di mana mereka memaknai iman itu harus ada 100% dalam diri seseorang atau tidak ada sama sekali. Jadi bagi mereka tidak ada itu yang namanya bertambah dan berkurang, enggak ada. Ada atau tidak ada. Dan ini mustahil. Kita pun bisa menyaksikan, sebelum menyaksikan kita pun bisa merasakan bahwasanya di momen tertentu naik iman kita, di momen yang lain turun iman kita. Contoh mudah misalnya yang baru saja kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, Ramadan, itu terasa sekali. Bagaimana iman itu naik dengan ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan sejak sahur misalnya, sampai kemudian tarawih, tidak kita lakukan di hari-hari biasa. Terasa sekali iman itu naik. Apakah kemudian orang-orang al-wa'idiyah ini tidak merasakan itu? Kemudian di momen yang lain, kayak Syawal sekarang ini saja misalnya, kerasa turun sedikit. Ketika Ramadan mungkin sehari dapat 1-2 juz, ketika masuk Syawal berkurang, bukan begitu? Ya, itu baru kita bahas dalam bab membaca Al-Quran. Belum kita bahas yang lain-lain, baru satu aja kita bahas. Kerasa kurangnya. Artinya kita menyaksikan, kita merasakan iman itu bertambah dan berkurang. Belum lagi kalau misalnya kemudian kita tambah dengan bukan lagi ketaatan yang agak kurang sekarang, kemaksiatannya pun naik. Jadi ini mustahil. Kemudian yakni yang kedua yaitu yakni disebutkan dengan murji'ah, dari kata bahasa Arab al-irja, mengulur atau mengundur. Karena di antara makna iman yang mereka sebutkan adalah iman itu yakni antara satu orang dan yang lainnya itu sama aja. Karena bagi mereka iman itu cukup keyakinan yang ada di dalam hati. Sebagian di antara mereka mengatakan maksimal dilafalkan. Tapi mereka semua sepakat bahwasanya yang namanya praktek itu nggak perlu. Praktek itu nggak perlu. Akhirnya nanti ketika menyikapi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sikapnya datar. Orang yang saleh dan yang tidak sama, iman di hati kok. Nanti ujung-ujungnya dari perkataan orang-orang murji'ah ini adalah bahwasanya
Muslim dan kafir itu sama. Loh, gimana bisa sama? Orang beriman kepada Allah dan yang tidak kok bisa sama? Pengikut seorang penyeru Nabi Muhammad SAW dan yang tidak kok bisa sama? Sama-sama Muslim saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana kemudian seorang bisa menyamakan seorang Muslim dengan yang tidak? Sesama Muslim saja tidak bisa kita samakan. Ada Muslim yang rajin taat beragama, ada yang tidak kan? Ada orang yang ketika ingin bangun subuhnya berusaha pasang waker di arlojinya, di handphonenya, di wakernya beneran. Dia punya pasangan, dia minta ingatkan istrinya juga. Dengan orang yang ketika bangun subuh atau ketika adzan subuh berkumandang nggak bangun. Bisa sama dua orang ini? Yang nggak bisa sama padahal sama-sama Muslim. Jadi bagaimana pemikirannya ini? Mereka mengatakan kamala yadurru ma'al imani ma'siyah, kamala yanfa'u ma'al kufri ta'ah, fala yadurru ma'al imani ma'siyah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dengan kekufuran, maka tidak berbahaya bersama keimanan sebuah kemaksiatan. Orang kafir menjalankan ketaatan itu percuma. Mereka berbuat baik sana sini itu gak dapat pahala. Cuman Allah adil memang, mereka baik ya Allah kasih mereka balasan. Tapi pahala di sisi Allah gak ada karena kafir. Jadi kata mereka ini, ketika ketaatan dari orang kafir tidak bermanfaat, maka kemaksiatan dari orang yang beriman juga tidak bermudarat. Bahaya nggak ini Pak? Oh bahaya sekali ini. Cikal bakal pemikiran pluralisme itu ya dari Murji'ah ini. Hingga nanti kemudian goalnya Muslim dan kafir itu sama aja. Hingga nanti kemudian diserukan propagandanya, semua agama baik, semua mengajarkan kebaikan, semua menuju kepada Tuhan yang satu. Beda jalan-jalannya aja. Oh, gimana? Yang satu beriman, yang satu kafir kok. Jadi sesama Muslim saja tidak bisa kita samakan. Bagaimana kemudian Muslim dan kafir kok bisa sama? Jangan. Iman itu bergantung sekali dengan informasi yang masuk ke jiwa dan hati ini. Kita meyakini sesuatu itu akan berbeda kadarnya ketika satu berita sampai kepada kita hanya kita dengar, dengan kemudian berita tadi kita saksikan. Itu keyakinan di sini tuh beda. Ulun sering sekali mencontohkan dengan kejadian kebakaran. Datang kepada kita satu orang yang kita kenal, sedang ceramah seperti ini nih, yang sedang mendengarkan, belajar. Ada satu orang datang mengkabarkan di kampung sebelah sedang terjadi kebakaran. Kita langsung yakin, kenapa? Kita kenal sama fulannya. Tapi ketika yang memberitakan kemudian kita nggak kenal, plus kemudian di luar juga nggak ada ngiung-ngiung bunyi itu, maka mungkin keyakinan kita nggak sekuat itu. Siapa gerang orang nih? Mahabari di luar gini gak ada bunyi ngiung-ngiung. Itu satu berita yang bawa saja berbeda, keyakinan kita beda mah menyikapinya, menyambutnya. Apalagi misalnya yang datang ini 2 sampai 5 orang misalnya, dan dia jamaah Masjid Baitur Rahman.
terjadi kebakaran di kampung sebelah atau di komplek anu, langsung percaya kita. Jangankan 5, 1 orang di antara mereka bawa berita itu saja kita yakin. Kenapa? Kita kenal. Jadi berita yang masuk ke dalam diri ini kemudian menghasilkan sebuah keyakinan. Itu berbeda ketika kita mendengarkan plus orangnya kita kenal dan kita dengarkan orangnya nggak kita kenal. Dengan ketika kita keluar dan kita saksikan api berkobar, makin yakin. Tadi kita dengar, yakin. Ketika keluar, wah bujuran di komplek aku, wah langsung bersegera dia. Kenapa? Karena sudah menyaksikan. Iman itu seperti itu. Keyakinan itu seperti itu. Dalam satu berita yang sama, melihat dan mendengarkan itu berbeda keyakinannya. Bantahan tentunya untuk 2 kelompok tadi di saat yang sama. Bagaimana kemudian orang itu bisa kok bisa Anda samakan? Sedangkan berita itu masuk ke dalam hati ini hingga menjadi keyakinan. Caranya berbeda saja, keyakinan kita beda kok. Di saat yang sama juga bantahan untuk al-wa'idiyah. Ketika mengatakan iman itu harus ada 100% atau enggak ada sama sekali. Enggak bisa dong. Kadang naik turun memang dia. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fath ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Karena kala itu mereka mau perang, manusiawi sekali orang itu gundah. Karena bisa jadi kemudian dia terbunuh di medan perang. Ada keluarga yang dia tinggalkan, anaknya, istrinya. Dan Allah berikan ketenangan di hati kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala agar iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Kata para ulama, dalam ayat ini ada dalil bertambahnya iman. Maka sudah menjadi sebuah kelaziman jika sesuatu itu bisa bertambah, maka di momen yang lain dia bisa berkurang. Inilah prinsip ahlus sunnah. Inilah pondasi ahlus sunnah, prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah iman. Salah satu di antara begitu banyak pembahasan iman, ini salah satunya. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan yang kita bahas di kitab ini adalah sebab-sebabnya. Apa itu sebab-sebab hingga kemudian iman bisa bertambah dan sebaliknya bisa berkurang. Ulun akan rekap. Kita sudah sampai halaman 40. Tercatat di sini di terjemahannya. Dan waktu itu bukunya juga sudah kita bagikan dan sepertinya juga di rumah masih ada, ulun lupa bawa tadi. Poin yang pertama kita bahas pada pertemuan 3 atau 4 pertemuan yang lalu. Karena dulu kita bertemunya hanya sebulan sekali. Hikmah Covid akhirnya setelah ini insyaallah kita ketemu insyaallah 1 pekan sekali. Jadi kitabnya cepat selesai insyaallah. Perhatikan halaman 14, ulun langsung saja. Di antara sebab bertambahnya iman adalah menuntut ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nomor 1. Iman itu bertambah dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian dengan ilmu-ilmu yang lain, yang umum, menambahkan kita manfaat.
Yang sedang kita bahas itu berkaitan dengan nutrisi hati dan jiwa. Banyak ilmu yang lain manfaatnya banyak untuk urusan duniawi kita. Yang sedang kita bahas berkaitan dengan ukhrawi kita, agama. Dan kita sebutkan kala itu satu dalil atau beberapa dalil di antara keutamaan orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Karena inti dari belajar selama ini, pengajian setiap subuh, pengajian setiap maghrib, kemudian dalam satu pekan sekali ada khutbah Jumat, itu intinya diamalkan atau tidak. Intinya itu. Bukan cuma baca Al-Quran tapi tidak ada tadabbur, apalagi amal. Baca Quran, renungi, selami, tadabburi, maknai, hafalkan. Ujungnya apa? Amalkan, itu kan intinya. Nah, di antara ayat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah ayat 11. Perhatikan halaman 19, belum skip sampai 5 halaman karena ini rekap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang memiliki ilmu dalam urusan duniawi saja, derajatnya pasti beda dari orang yang tidak memilikinya. Dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Dia dokter dengan ilmunya, dia arsitek dengan ilmunya, dia ekonom dengan ilmunya. Dengan orang yang tidak memiliki ilmu tersebut, dia derajatnya pasti beda. Bahkan kemudian berpengaruh kepada gaji yang dia dapatkan kan. Kalau kita membahas orang itu bekerja, ya di satu tempat, beda dong. Kenapa nih orang berilmu itu enggak? Itu dalam urusan duniawi. Artinya dalam urusan duniawi saja, ilmu di luar agama, di luar firman dan sabda saja, seseorang betul-betul diangkat derajatnya dibandingkan yang lain. Apalagi kalau misalnya maknanya kita kerucutkan dalam perkara agama, beda. Dan siapapun di antara kita itu harus berilmu, karena kewajiban semua kita juga adalah berdakwah dengan kadarnya masing-masing, dengan ruang lingkupnya masing-masing. Ada yang mungkin lingkupnya sangat luas, bahkan mungkin internasional. Ada yang kemudian mungkin nasional saja. Ada yang mungkin bahkan di provinsi saja, dan lebih kecil dan lebih kecil. Ada yang mungkin ruang lingkupnya, pangsa pasarnya, kasarnya, ya hanya keluarganya. Tapi semua kita wajib untuk berdakwah. Kita kepada orang tua, kita kepada pasangan, kita kepada anak, kita kepada orang terdekat, paman dan bibi, teman-teman sepengajian. Di antaranya ya praktek amar ma'ruf nahi mungkar, itu bagian dari dakwah. Ada kemungkaran dilakukan, kita tegakkan, kemudian nasihat. Ada kemudian perintah tinggalkan, kita ingatkan orangnya. Karena suatu saat mungkin kita melakukan hal yang sama. Saat kita na'udzubillah melakukannya, insya Allah teman kita pun akan mengingatkannya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti itulah perlakuan yang kita akan dapatkan. Sekarang Anda beramar ma'ruf nahi mungkar kepada teman-teman Anda sesuai dengan kemampuan. Suatu saat kita yang ditegakkan pada kita firman Allah dan sabda Nabi Muhammad ketika ada perintah na'udzubillah yang kita tinggalkan, atau ada maksiat kemudian yang kita terobos.
semua kita harus berilmu. Bahkan di antara tips berdakwah nomor 1, dia harus mengilmui apa yang dia ingin sampaikan. Enggak bisa kemudian berdakwah itu dengan katanya dan katanya. Harus Allah Subhanahu wa taala berfirman, harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang mutasyabihat, yang multi tafsir, yang memiliki makna lebih daripada satu, maka kita harus merujuk kepada perkataan para ulama untuk menerangkannya. Juga dengan beberapa sabda Nabi Muhammad yang terkadang juga maknanya bercabang, maka kita harus pelajari bagaimana para ulama memaknainya hingga kemudian kita mendakwahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Bisa bermakna umum atau juga khusus ilmu di sini. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keutamaan orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Makanya di bahasan talbis iblis di Masjid Imam Syafi'i, walaupun belum ulun baca, pekan depan insya Allah kita akan baca lanjutannya, bahwasanya orang kalau misalnya dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi orangnya bodoh, tidak mengilmui yang dia sampaikan, hanya katanya dan katanya, bahkan mungkin hanya dengan perasa dia, bagi dia ini perkara baik, bagi dia itu buruk, maka dia merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Karena seorang ketika berdakwah tanpa ilmu, bisa jadi dia memerintahkan satu perintah atau melarang satu larangan, salah. Ulun contohkan kemarin, dan ini luar biasanya Imam Ibnul Jauziyah, karangan beliau di tahun 600-an Hijriah, beliau meninggal tahun 600-an Hijriah, itu kita baca sekarang masih relevan, tinggal contohnya aja yang beda. Beliau sebutkan contohnya di sana, bisa jadi dia melarang dari sesuatu padahal perkara itu boleh. Kenapa dia melarang dari sesuatu padahal perkara itu boleh? Lah dia bodoh kok, dia nggak belajar. Beberapa bulan yang lalu ramai tersebar haramnya tinta cumi untuk dimakan. Tersebar broadcastan dengan piknya, subhanallah. Akhirnya yang menerima atau yang merespon dakwah orang bodoh ini, yang bodoh-bodoh juga. Wah, sebarkan. Alhamdulillah, sebagian ustadz kita, di antaranya waktu itu yang reaktif sekali Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, hafizallahu ta'ala. Beliau langsung keluarkan artikel membahas, supaya jangan sampai kita memerintahkan kepada sesuatu, melarang dari sesuatu tanpa ilmu. Ini ngomong agama ini. Kalau sudah berbicara halal haram, itu sudah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau terangkan detail. Binatang laut itu bangkainya saja halal, gimana? Anda bahas spesifik tintanya. Bangkainya binatang laut itu halal. Mau apapun nama binatangnya, entah ada embel-embel, yakni anjingnya, anjing laut, babi, ada babi laut ya? Enggak ada ya. Bulu babi, yang ada babi ngefet ya, pakai F ya. Pina sugih pian bulah, alhamdulillah pangjak mohon. Apa gampian bu? Aku mah ada ngililin dia ya. Oh, ngefek sekalinya lakinya. Enggak tahu ya prakteknya apa benar seperti itu ya. Jadi laki-lakinya, suaminya berubah jadi babi, bininya mah ada ngililin. Kayak itu pang nang kita tonton lah dari film-film tahun 70-an ya loh. Ketahuan umur saya.
Nah, kembali kepada babi ya, atau binatang yang lain ya, yang namanya mungkin enggak ular atau apa gitu ya, tapi dia binatang laut, bangkainya saja halal berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Apalagi masih fresh, pian tutui kepalanya, pian tatak, pian panggang, no, ibak tongkol, mantap, langsung lapar. Subhanallah, karena bodoh. Orang yang bodoh lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Atau bisa jadi dia melarang dari sesuatu, padahal orang ini mengikuti satu pendapat imam mazhab yang ada dalilnya, bisa dia pertanggungjawabkan. Anda main larang-larang aja, Anda nggak paham. Itulah kenapa semua kita harus belajar, agar jangan sampai kita memberikan nasihat, entah itu berbentuk perintah untuk sebuah ketaatan atau kemudian nasihat untuk meninggalkan sebuah larangan tanpa ilmu. Karena semua kita harus berdakwah. Hanya beda yakni ruang lingkupnya saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya adalah barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya dia akan memberikan pemahaman yang benar kepadanya di dalam agama. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu jadi baik, kita mudah memahami agama. Mudah pian faham berkaitan dengan ceramah ustadz tertentu, dia menerangkan firman Allah, dia menerangkan sabda Nabi Muhammad, khutbah, mudah pian faham. Itu di antara ciri-ciri Allah ingin menjadikan Anda baik. Tapi kalau susah terus, nggak faham-faham terus, ini masalah. Ini yang kita takutkan terjadi pada diri ini. Karena hukum asalnya agama Islam ini mudah. Kenapa kemudian kok jadi repot? Kalau sudah membebankan, sudah sangat rumit pembahasannya. Nang suah belajar tasawuf siapa di sini? Kerja angkat tangan lah. Kada apa-apa angkat ya. Nyaman kita tahu ya. Mungkin di akhwatnya juga. Itu jelimet, ruwet. Artikelnya Ustaz Abdullah Zain. Betul-betul seperti itu bahasan atau judul artikelnya. Gimana kita browsingin pit? Ustaz Abdullah Zain, ruwet ribet sufi. Antum akan dapat artikelnya. Beliau terangkan. Karena itu sudah bukan ciri-ciri syariat Islam. Syariat Islam itu mudah. Perkara yang mudah ketika diterangkan, ya harusnya mudah difahami. Kenapa kemudian orang menerangkannya saja ribet, apalagi kemudian yang memahami? Gak bisa dia memahami lawang yang menerangkannya aja jelimet kok. Kayak apa inilah ya? Apa judulnya, Bib? Konsepnya jelimet, ujungnya ruwet. Nah itu tuh. Beliau sedang bahas sufi atau tasawuf. Dan inti dari kitab Talbis Iblis itu adalah bantahan untuk sufi. Itu ada di bab 10 kalau enggak 11. Kita baru sampai bab 8. Jadi misalnya kitab itu katakanlah 600 halaman atau misalnya 500 halaman, hampir 300-nya itu tentang sufi. Talbis Iblis itu. Karena itu inti bahasan. Yang lain itu muqaddimah dan penutup. Intinya bantahan untuk sufi ya. Ruwet menjelimet. Kata Nabi Muhammad kala itu, beliau melihat anak-anak dari Ethiopia bermain. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin main futsal gitu ya atau apa. Pokoknya bermainlah kala itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Il'abu ya ahla arfadah. Fa inni ursiltu lita'lama al-yahud anna fi dinina fushah. Fa inni ursiltu bihanifiyatin samhah." Wahai anak-anak dari Ethiopia, Arfada, bermainlah.
agar orang-orang Yahudi tahu, karena di Madinah kala itu kan beberapa kabilah Yahudi besar-besar itu ada 3 apa 4 gitu. Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada ayo lagi. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada beberapa kabilah besarnya Yahudi lah. Kenapa sabda-sabda Nabi Muhammad selalu ada, bukan selalu, banyak atau lebih banyak menyebutkan Yahudi dibandingkan Nasrani? Karena kala itu di Madinah yang ada Yahudi, Nasrani adanya di Yaman. Kayak perintah Nabi Muhammad agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi dalam tampilan, itu kan Yahudi yang Nabi Muhammad sebutkan. Khaliful Yahuda, khaliful musyrikina, khaliful Yahuda, a'ful liha wa qassus syawarib. Contoh kenapa kita kemudian memelihara jenggot ini, karena perintah Nabi Muhammad. Beliau memeliharanya, beliau memerintahkannya. Berbedalah kalian dari orang-orang Yahudi, enggak disebutkan Nasrani. Karena kala itu Yahudi yang ada di situ. Apa itu? Cukurlah kumis, peliharalah jenggot. Karena mereka melakukan sebaliknya. Nah, kata Nabi Muhammad agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita itu ada refreshingnya, ada kesenangannya, ada santainya. Silahkan bermain, main. Walaupun tentunya jangan sampai berlebihan ya. Perkara-perkara yang mubah jangan sampai berlebihan. Mancing boleh, main futsal boleh, bulu tangkis silahkan, main voli silahkan, olahraga mubah selama kemudian kita menjaga tatanan syariatnya, misalnya diantaranya pakaian misalnya. Tapi boleh, cuman jangan berlebihan. Karena agama kita ini memang ada rehatnya. Lawang salat tarawih aja artinya salat yang ada istirahatnya kok. Salat ada istirahatnya gimana? Apalagi di luar itu. Tarawih dari rawah yurabihu, tarawih istirahat artinya. Jadi dari artinya saja orang salat tarawih yang cepat sekali itu, dari istilah tarawih saja udah nggak kena. Karena ia salat yang santai ada istirahatnya. Yang jantungan kasihan ngatur nafasnya susah. Allahu Akbar. Mbah tuntung langsung yakni diangkat di ICU ya. Ngalih binak ya Pak. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada santai, ada istirahat, ada refreshing, ada waktu jeda. Kala itulah kita bercengkrama dengan keluarga, anak, istri, seru-seruan main dengan teman. Biar orang Yahudi tahu kita enggak melulu 24 jam ibadah, enggak, kita ada santainya, kita ada mainnya. Nabi Muhammad saja kemudian bercengkrama dengan keluarganya, adu lari sama Aisyah. Sampai jadi lagu, ya Allah, nah jadi lagu. Dan sesungguhnya aku diutus bihanifiyatin samhah, dengan agama yang lurus lagi mudah. Nabi udah ngomong agama Islam ini mudah. Kok kemudian Anda ikut pengajian kok susah memahami satu bahasan? Bisa jadi misalnya hati kita na'udzubillah begitu kotor ya. Karena perkara yang mudah kok kita susah memahaminya. Atau yang kedua, salah ikut pengajiannya, jelimet sekali keterangannya, ditakuni ikam ken aja, wah ini ikam belum paham. Lu gimana, orang pengen tahu. Jawabannya, kena dulu ikam belum, umurnya lagi belum kau paham ikam. Gimana? Terjadi ini kepada ikhwah kita yang bapaknya ikut kajian tasawuf, dia bertanya, apa maksudnya ini bah? Kena dulu masih halus ya. Karena kamu sudah seumur abahnya paham. Lu mungkin besok kita mati. Nunggu pian sampai tua dulu baru paham akan satu perkara, apalagi berkaitan dengan ketuhanan. Mudah Islam ini. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya dia akan memberikan pemahaman yang benar kepadanya dalam agama. Mudah pian memahami agama, mudah pian faham pengajian. Antara ciri-ciri Allah ingin Anda menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya rekapnya 2 pertemuan Pang nih lah.
Ulun tutup dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih rekap ini ya, karena ketemunya udah 1 tahun lebih ya. Oke, kita tutup dengan sabda Nabi Muhammad berikut ini sebagai rekap ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Wal hitanu fi jawfil ma'i. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang artinya adalah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, kayak pian menempuh jalan dari rumah ke masjid, kayak sebagian pian dari rumah ke kampus, sebagian pian dari rumah ke pesantren, sebagian kita di rumah saja tapi kemudian nonton, sebagian kita di rumah saja tapi kemudian mendengarkan. Ya, jalannya begitu banyak untuk nuntut ilmu. Dan di antara hikmah Covid yang dapatkan begitu banyak ustadz dengan bahasan yang bermacam-macam, live sana sini, bahkan terkadang waktunya benturan. Ya. Jadi kayak kemarin gitu ya, sama teman-teman Rifkon itu mereka menyarankan, "Tat, gimana kalau kajiannya sore aja?" Misal gitu. Kenapa gerang? Karena tapi banyak musuhnya tadi ya, tapi banyak musuhnya. Kalau kajian subuh, Ustaz Firanda kajian subuh, Ustaz Safik kajian subuh, Ustaz Enduzul Zikri, semuanya subuh. Yang nonton Rifkon nggak ada, semuanya nonton ke sana. Atau ada siang dikit tapi pas duha tuh najar, tapi ramai juga ya. Kenapa? Karena semuanya pengajian. Anda tinggal pilih. Waktu itu katakan, biar jakin yang mau nonton enggak ada masalah, hajar aja udah. Karena bahasan kita berbeda kok. Alhamdulillah tetap aja ada yang nonton. 1, 2, yang satu itu bini ulun, yang kedua abah ulun ya udah ya. Karena awas aja nggak nontonnya, bah pian ini anak ini bah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama, maka Allah akan menempuhkan, memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena Anda faham halal haram. Anda akhirnya faham halal haram, itu diantara inti kenapa Anda menuntut ilmu. Tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dan sesungguhnya para malaikat, keutamaan berikutnya, dan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat, maksudnya menghormati. Para malaikat ketika membuka sayapnya, mengepakkan sayapnya, itu bukti mereka menghormati. Kepada siapa? Ya pian semua ini. Mungkin pian orang pesuruh ya, mohon maaf ya. Anda nggak pernah jadi bos ya, nggak ada masalah ya. Tapi yang menghormati Anda, yang memuliakan Anda, malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena Anda nuntut ilmu. Jadi nggak perlu terkenal di dunia maya, banyak subscriber, banyak follower, nggak penting. Anda nuntut ilmu, yang hormat pada Anda, kalau boleh kita gunakan istilah follower Anda, yang like Anda, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutlah ilmu selalu. Karena nggak setiap hari juga kan. Sepekan berapa kali Pan di masjid ini Pan? Subuh ada berapa kali ya di sini? Subuh 3 kali ya. Kalau kajian maghrib, subuh 2 kali. Kalau maghrib 1, 2 lah. Artinya dalam satu pekan ya maksimal kan cuma 4. Satu pengajian pun paling 1 jam.
4 jam dari 24 jam kali 7. Harusnya Anda bisa. Harusnya Anda bisa. Karena hanya 4 jam dari total 27 kali 4 itu berapa ya? 24 kali 7 itu 100. Ya sekian lah. Dari 100 sekian jam Anda hanya sisihkan 4 jam. Harusnya Anda bisa. Anda bukan Pak Jokowi hingga sibuk sekali. Jokowi aja bisa mungkin. Anda bukan Panglima, Anda bukan Kapolri, Anda bukan Panglima apa tuh kalau tentara itu apa? Ya, jenderal. Anda nggak sesibuk itu. Bini juga cuma 1, ya loh kan? Sok sibuk. Ada yang belum berbini, sibuk apa? Unjun nggak kan? Sibuk ulun tatay ya, sibuk ya Allah. Begini belum sibuk apa? Gerang 4 jam dari 24 jam kali 7, nggak punya Anda waktu. Subhanallah. Nabi Muhammad pemimpin umat manusia, pemimpin perang yang ngurusi duit kaum muslimin, baitul mal, bininya banyak, tetap nuntut ilmu sama Jibril. Sibuk dari mana? Koler iya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sesungguhnya seorang yang berilmu dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit juga di bumi. Bayangkan ini. Kita tidak pernah merasa ini. Bisa jadi selama ini begitu banyak kemudahan yang kita hadapi. Kenapa? Dosa-dosa kita gugur selama ini karena doa-doa mereka ini ya Allah kabulkan. Karena Anda nuntut ilmu. Pengajian hadir, pengajian semangat. Pengajian memberikan faedah, nyatet dia ketika diberi buku, dia tambahkan faedah-faedah tambah. Semangat dia. Saking semangatnya Ustadz kada kau duduk di sini. Kenapa? Inya nang duduk. Jangan sampai seperti itu ya. Kecuali Ustadznya berhalangan, ayo duduk pengen di sini mengumumkan pengajian libur dulu. Nah itu kada apa-apa. Hingga ikan-ikan yang berada di dalam air, subhanallah, di satu spot saja, di satu titik, di riam kanan itu, dan satu orang pemancing ikhwan ini, dia bisa dapat 50 iwak, bisa dapat 50. Ini ikan yang ada di dalam air semua. Walaupun ada spesifik di hadits yang lain, ikan di dalam laut, tapi umum, mau laut, mau ikan air tawar misalnya, semua mereka berdoa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Ya pian ini keutamaan orang yang menuntut ilmu, yang dengannya kemudian pian berilmu bisa mengamalkan iman nambah. Tapi didoakan ampunan oleh mereka, subhanallah. Tapi tentunya iwaknya pian bawa ke sini, pian andak cupang misalnya, mananya berdoa lah aja. Ya kada kawa. Tapi mereka bertasbih, berdoa dengan cara mereka, Allah faham. Kita nggak faham. Pen hadangi cupangnya lo, pen kada dapang nih ya. Andak pulang lohan, kada digopang jar. Andak pulang kalui, nggak ada. Mereka dengan caranya dan Allah mendengarkannya dalam bentuk suara. Tapi kita nggak tahu kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan. Bukti kita sempurna, tapi kita terbatas. Makhluk Allah semuanya berzikir aja kita nggak tahu. Bebatuan, pepohonan berzikir. Allah dengarkan kata para ulama dalam bentuk suara, tapi kita nggak bisa dengar. Pian paraki, pohon pinagana ya lo. Ada suaranya, nang ada pian di kamera orang sana sini. Orang gila. Iya, pohon di parakinya, pohon batu ganal di parakinya. Ada pas memaraki di tempel yang orang, batu ginjal di parakinya. Ginjal orang maksudnya Pak. Oke, lanjut. Kalau tuntung-tuntung lah, padahal rekap aja deh. Sesungguhnya keutamaan seorang ulama dibandingkan seorang ahli ibadah adalah bagaikan rembulan pada malam purnama dibandingkan dengan semua bintang terang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Namun mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka tuntutlah ilmu,
semangat selalu, walaupun misalnya sebagian di antara kita berhalangan, bisa ya, live di IG Ulun, di Facebooknya Masjid, di YouTube Ulun juga, atau ustadz-ustadz yang lain dengan channel mereka masing-masing. Tuntut ilmu selalu, agar kemudian kita mendapatkan kemuliaan ini, keutamaan ini, dan insya Allah iman bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Ini rekap satu, mungkin pekan depan pun masih rekap, baru kita bahas bahasan yang baru dan masih berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'anul Karim, karena poin pertama di sini adalah membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita selalu untuk menuntut ilmu, dengannya insyaallah iman kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.